Pemirsa, popularitas smartphone yang kian melambung menciptakan peluang bagi mereka yang kreatif. Tanpa modal yang besar sekalipun, Anda bisa menjajal peruntungan melalui pembuatan aplikasi mobile. Ya, dan untuk kali ini, di segmen ini kita akan coba membahas topik yang berbeda, pemirsa, dari pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, di mana popularitas smartphone ini membuka peluang bisnis, terutama untuk dalam pengembangan aplikasi. Nah, di studio IDX Channel sudah hadir saat ini ada Gids yang merupakan pengembang aplikasi mobile. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya Gids ini bisnisnya berjalan seperti apa, kemudian produk-produk apa yang sudah diluncurkan sampai sejauh ini, dan juga sudah bergabung di IDX Inkubator. Nah, sudah hadir di studio IDX Channel ada Mas Ray Rizaldi yang merupakan CEO Gids Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Mas Ray, apa kabar Anda? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ray sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sama-sama. Ini seperti biasa ini Mas Ray, setiap Jumat ada IDX Inkubator newborn ini. Kita ingin tahu, Gids adalah pengembang aplikasi mobile. Ini bagaimana konsepnya? Ya, jadi kami adalah pengembang jasa solusi teknologi. Kita mulai dari aplikasi sendiri awalnya, lalu kita sekarang lebih banyak membantu customer kita dari industri FMCG, retail, lalu manufacturing dan health. Kita membantu customer tersebut untuk membuat direct to consumer platform, jadi seperti e-commerce begitu, tapi end to end sampai ke supply chain-nya. Kita juga membantu customer tersebut untuk membuat enterprise super apps, seperti itu. Baik, ketika saya memposisikan diri sebagai klien ini, ingin meminta bantuan kepada Gids untuk membuatkan aplikasi mobile, ini tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan? Apakah Gids ini juga sudah ada berbentuk aplikasi sehingga saya cukup gampang untuk mengordernya, atau ke website atau seperti apa? Oh ya, karena kami perusahaan jasa dan jasanya ini unik, jadi tiap klien-klien kita itu biasanya solusinya beda-beda. Tapi kita punya semacam mekanisme yang mirip-mirip di antara masing-masing klien. Mungkin awalnya untuk yang tertarik bisa ke website kami dulu, ke gids.id. Lalu di situ ada beberapa study case yang bisa dipelajari dari klien-klien kami yang sudah pernah kami bantu. Di situ juga bisa ada kontak formnya. Nanti kalau tertarik bisa diisi di situ. Nanti kami akan menghubungi melalui konsultan-konsultan terbaik kami. Gitu. Lalu untuk prosesnya seperti apa? Biasanya ketika klien datang, kita mulai dengan menganalisa kebutuhan bisnisnya seperti apa. Karena again bisnis itu unik, walaupun ada flow yang seperti utamanya, tapi masing-masing bisnis itu unik. Jadi kita menganalisa dulu bisnisnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Banyak orang ngomong tentang digital transformasi gitu ya, tapi banyak juga yang salah kaprah ketika digital transformasi, artinya proses bisnis kita harus diaplikasikan. Nah, yang terjadi adalah Excel itu yang dibuat aplikasi gitu, atau spreadsheet itu yang dibuat aplikasi. Padahal bukan seperti itu. Kita juga butuh re-engineering bisnis prosesnya, re-engineering bisnis modelnya, dan lain-lain. Jadi kita menganalisa di situ dulu produk visionnya seperti apa. Nanti baru kita buatkan prototipe untuk dites. Nanti kita kayak prototipe untuk dites ini valid, baru kita buatkan solusi yang baik. Apa yang melatar belakangi untuk Gids sebagai pengembang aplikasi mobile ini, Mas Ray? Apakah memang dengan perkembangan teknologi yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, pola dari masyarakat Indonesia mungkin yang biasanya konvensional ini beralih ke digital, ini merupakan salah satu peluang bisnis yang bagus ke depannya. Kebutuhan akan terus mengalami peningkatan. Betul. Jadi latar belakang waktu itu kita 2008 ya mulainya. Awalnya kita bikin aplikasi website dan desktop. Tapi kita lihat ada data waktu itu menunjukkan aplikasi mobile ini akan leaping desktop apps gitu. Jadi di situ kita lihat bahwa mobile ini, dan itu juga tools yang paling personal yang kita bawa. Kalau kita bisa provide apps di situ atau solusi di situ, pasti usernya akan lebih banyak dan usernya adopsinya juga akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi latar belakangnya kita mulai ke aplikasi mobile spesifik itu dari situ. Oke, sampai sejauh ini produk aplikasi mobile apa saja yang sudah dibuat oleh Gids?
Aplikasi mobile dulu sempat awal-awal kita sempat buat produk sendiri namanya Toresto. Waktu itu top 3 ya. Sekarang mungkin sudah digantikan sama Zomato. Tapi waktu itu top 3 tepat 2014 kita tutup karena kita kehabisan dana untuk ekspansi dan operasional juga. Akhirnya sejak 2014 itu kita fokus ke service justru sampai sekarang. Jadi kalau produk yang kita pernah bikin cukup banyak sebenarnya, tapi sekarang kita banyakkan untuk develop aplikasi-aplikasi untuk klien seperti itu. Baik, ini pengembangan aplikasi yang dilakukan GITS ini hanya di platform Android saja atau ada platform lainnya? Kita cukup luas ya. Untuk mobile memang di Indonesia paling banyak Android, jadi kita support ke situ. Tapi kita juga support iOS, kita juga support di luar mobile, website, bahkan kita support sampai business intelligence-nya, data analytics-nya, bahkan sampai cloud architecture dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Ini selain produk sendiri, ada aplikasi hasil kerjasama dengan klien lain? Iya banyak, karena kita sifatnya jasa ya, jadi hasil kerjasama kita salah satunya yang terbaru tahun lalu kita launching JR-ku bersama Jasara Harja, itu aplikasi untuk memudahkan Jasara Harja dan customer-customernya untuk klaim seperti itu. Lalu kita juga sempat develop versi pertama dari tiket.com dan belanja.com seperti itu. Jadi kita tiap tahun ada sekitar 20-30 aplikasi terbaru dan itu biasanya sama klien. Baik, tapi sebenarnya ini Mas Rey, kompetensi dan kalian apa yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai layanan jasa dari GITS? Kompetensinya yang paling utama pasti developer ya. Jadi tenaga ahli untuk pengembangan aplikasi, ya ada programmernya, ya project manajernya, ya UX-nya. Kita juga ada data analytics sekarang, lalu ada konsultan-konsultan produk. Karena makin kesini produk digital tuh makin kompleks dan makin cepat. Jadi kita tawarkan kompetensi-kompetensi itu ke customer-customer kita. Bagaimana GITS memposisikan diri dengan perkembangan yang sangat cepat tadi dari sisi teknologi? Deteksi teknologinya, kemudian perkembangan kebutuhan untuk bidang dan konten-konten tertentu. Betul. Jadi saking cepatnya sampai kita coba mengembangkan metode sendiri. Kita punya namanya discovery and co-creation. Jadi dalam 1-4 minggu, kurang dari 1 bulan, kita coba buat prototype yang bisa divalidasi. Biasanya mungkin perusahaan ketika membuat aplikasi itu butuh waktu 1-3 bulan untuk membuat analisanya saja. Dan setelah analisanya jadi, kita butuh 6 bulan untuk developmentnya. Artinya 9 bulan sampai aplikasi itu selesai bisa dipakai. Dalam 9 bulan itu, banyak dinamika yang terjadi, bisnis proses bisa saja berubah. Dan kita tawarkan discovery ini, atau kita singkatnya DCC ya, discovery and co-creation, supaya perusahaan-perusahaan bisa memvalidasi idenya, dibuat prototype dalam waktu kurang dari 1 bulan. Seperti itu. Ini sebenarnya yang menggunakan jasa dari GITS ini lebih banyak kepada perusahaan atau perorangan juga bisa? Perorangan kita sedikit sih sekarang, jadi kita banyak menargetkan memang ke enterprise, FMCG, retail, dan manufacturing tadi. Baik, menarik ini Mas Rey, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba bahas lebih detail bagaimana perkembangan GITS sampai sejauh ini dan bagaimana untuk pengembangan bisnis ke depannya. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa bersama kami, Market Review di IDEC Incubator Newborn akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, popularitas smartphone yang kian melambung menciptakan peluang bagi mereka yang kreatif, di mana tanpa modal yang besar sekalipun, Anda bisa menjajal peruntungan melalui pembuatan aplikasi mobile. Pemirsa, popularitas smartphone yang kian melambung menciptakan peluang bagi mereka yang kreatif. Tanpa modal yang besar sekalipun, Anda bisa menjajal peruntungan melalui pembuatan aplikasi mobile. Jumlah telepon pintar terus melejit setiap tahunnya, termasuk di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar.
Di Indonesia ada puluhan juta unit smartphone yang beredar dengan berbagai variasi sistem operasi. Ada iOS sistem operasi milik Apple, lantas ada juga Android, BlackBerry, dan sistem operasi Windows. Untuk Android, popularitasnya terus tumbuh bukan hanya dari jumlah perangkat yang mengadopsi platform ini, tetapi juga para operator telekomunikasi yang mulai memberikan fokus yang lebih pada platform Android. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gids Indonesia, sebuah perusahaan pengembang aplikasi mobile di Bandung. Platform Android menjadi fokus utama Gids Indonesia dan sudah melahirkan puluhan aplikasi Android, baik aplikasi yang dipublis di Google Play Store maupun aplikasi yang merupakan pesanan klien. Nah, bagaimana perkembangan Gids Indonesia terkini terutama pasca masuk ke dalam IDX Incubator? Dan bagaimana peluang mereka untuk melantai di Bursa Efek Indonesia di masa mendatang? Mari kita simak perbincangannya dalam IDX Incubator Newborn sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pengguna smartphone di Indonesia dari 2016 sampai dengan 2019 dalam satuan juta unit. Apakah memang pertumbuhannya cukup signifikan? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 2016 ini tercatat pengguna smartphone mencapai 65,2 juta unit. Sementara di 2017 ada di 74,9 juta unit, mengalami peningkatan. Di 2018 peningkatan masih terus berlanjut di 83,5 juta unit, sementara di 2019 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 92 juta unit, dan diproyeksikan di 2020 tren peningkatan masih akan terus berlanjut. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba melihat persentase yang paling besar penggunaan aplikasi berdasarkan kategori ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Global Hours on Mobile by kategori. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, paling tinggi ini ada 56% pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kami perlu informasikan juga ada kekurangan grafis, keterangan dari warna-warna yang ada, ya baru muncul ini pemirsa. Paling banyak ternyata ini Mas Rey, ternyata untuk sosial media ini, yang kemudian juga diikuti oleh video dan entertainment, kemudian juga ada games, meskipun games cukup banyak peminatnya, tapi persentasenya tidak terlalu signifikan. Kemudian juga untuk yang lainnya ada sekitar 19% ini sosial media. Kemudian juga e-commerce ini lebih banyak digunakan. Ini penggunaan dari mobile aplikasi. Ini data yang dirangkum oleh Worldwide including China ini. Menarik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Rey Rizaldi yang merupakan CEO Gids Indonesia. Mas Rey, dari grafis yang sudah kita sampaikan tadi, pengguna smartphone di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, di mana pertumbuhan e-commerce juga paling tinggi di dunia sampai sejauh ini. Artinya peluang kedepannya untuk pengembangan dari mobile aplikasi di Indonesia masih terbuka cukup lebar ini. Ya, lebar, luas sekali ya penggunaannya. Secara adopsi teknologi mobile ini memang sangat besar, bahkan dari 2015 sudah leaping. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu menyediakan laptop untuk kerjanya. Makin ke sini trennya jadi BYOD, jadi bring your own device, dan device yang dibawa sama karyawan-karyawan di perusahaan itu adalah mobile. Jadi kita menargetkan kalau e-commerce mungkin sudah ada yang besar juga ya di Indonesia. Social media juga sudah ada Facebook, video tadi paling besar konsumsinya sudah ada YouTube. Nah, bagaimana memanfaatkan ini untuk bisnis? Jadi target kita memang ke enterprise, menggunakan momen ini dan potensi tersebut untuk merich lebih banyak user di perusahaan tersebut malah. Seperti itu. Perkembangannya sampai sejauh ini untuk Gids? Perkembangannya
Masif juga, jadi kita makin kesini makin banyak juga terima inquiry dari perusahaan-perusahaan yang ingin dibuatkan aplikasi, baik itu untuk consumernya ataupun untuk internal karyawannya. Jadi untuk perusahaan yang manufacturing kan biasanya mereka nggak pakai laptop, nggak pakai PC. Itu perusahaan manufacturing bisa punya karyawan 1.000-an, 2.000-an, bahkan 10.000-an. Dan itu bagaimana meres karyawan-karyawan mereka kalau bukan lewat aplikasi, gitu, seperti itu. Artinya ini sudah banyak kesadaran, mungkin bukan sudah ada ya, sudah banyak kesadaran dari beberapa pelaku industri, perkembangan teknologi digital ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, akan ketinggalan dan tentu ditinggalkan oleh konsumennya, karena posisi saat ini mereka lebih melihat kepada dari sisi kemudahan, tidak rumit, kemudian juga dengan kesibukan masing-masing ini tidak mengganggu dari aktivitas dari masyarakat atau konsumen dalam hal ini. Betul. Dan yang kita lihat di customer kita yang e-commerce terutama, sejak adanya mobile yang kita develop, revenue mereka naik. Jadi bisa sampai 4 kali sampai 6 kali lipatnya. Jadi waktunya mereka cuma punya website, lalu setelah ada aplikasi yang kita buatkan itu bisa naik sampai 6 kali lipat revenue. Artinya besar sekali. Jadi revenue-nya kalau sekarang cuma punya website sayang gitu. Harus punya aplikasi juga. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Mas Ray. Nanti kita akan bahas ini untuk ID Inkubator GITS ini masuk batch berapa, kemudian apa harapannya dengan bergabung di ID Inkubator. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Ray Rizaldi yang merupakan CEO GITS Indonesia. Mas Ray, kita ingin tahu ini bagaimana rencananya pengembangan bisnis GITS ke depannya. Pengembangan bisnis GITS ke depannya, kita banyak sekali rencananya. Mungkin target utama customer kita adalah enterprise, tapi kita mulai visi kita membangun manusia, teknologi, dan organisasi, supaya organisasi pasti punya visi yang bagus juga untuk membuat dunia lebih baik ya. Jadi kita membangun manusianya. Sekarang kita sudah punya business unit untuk membangun, untuk training tentang teknologi dan membantu klien-klien kita supaya ketika membuat teknologi itu ada step-stepnya yang baik seperti apa, seperti itu. Baik, ini sejak kapan bergabung di IDEC Inkubator dan masuk batch berapa ini, Mas Ray? Saya sejak November 2019 masuk batch 2 Bandung. Batch 2 Bandung ya? Batch 2 Bandung. Sebenarnya apa yang menjadi ketertarikan dari GITS untuk bergabung di IDEC Inkubator? Apa yang ya kita tertarik karena kita banyak belajar di sini untuk bagaimana perusahaan ini menjadi IPO gitu. Karena ada banyak opsi untuk pendanaan dan pengembangan perusahaan sebenarnya. Ada VC, ada angel, dan ada bank juga. Dan kita coba explore bagaimana caranya IPO, sebuah perusahaan IPO seperti itu. Persiapannya, daftar apa yang perlu kita comply seperti itu. Dan itu kita banyak belajar di situ. Ada perbedaan tidak, Mas Ray, ini setelah bergabung dengan IDEC Inkubator kalau kita bandingkan dengan sebelum bergabung dengan IDEC Inkubator? Perbedaannya kita jadi lebih melek, yang jelas. Yang pertama kita jadi lebih melek, kalau kita mau jadi perusahaan yang IPO, dan itu IPO sendiri ada milestone yang cukup tinggi ya buat suatu perusahaan. Kalau kita mau ke sana, kita harus siapkan beberapa hal. Yang pertama, transparansi dokumen, good governance-nya seperti apa. Jadi yang jadi pembeda kita sebelum masuk dan setelah saat ini itu adalah kita lebih siap untuk IPO secara dokumentasi, secara SOP dan lain-lain. Baik, Mas Ray, ini terima kasih atas ulasannya GITS pengembang aplikasi mobile ini, dan kita tunggu untuk bergabung di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten. Siap. Terima kasih Mas Ray, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Ray Rizaldi yang merupakan CEO GITS Indonesia. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.